Jumat Kliwon ini memiliki daya magis yang sangat kuat sekali. Jangan salah juga, di malam Jumat ini ada hal baiknya juga. Orang yang meninggal di malam Jumat itu orang yang bagus lah. Selasa Kliwon ini lebih kental banget masih di daerah Jawa, terutama masih sekitaran keraton. Jadi kalau seandainya Selasa Kliwon itu orang yang meninggal, kuburannya itu akan banyak sekali dicari. Untuk apa sih, Kang? Salah satunya untuk pesugihan. Malam Selasa Kliwon ini atau dalam kurung itu Anggoro Kasih. Malam Anggoro Kasih. Itu biasanya orang-orang supranatural atau orang-orang melakukan tirakat tertentu, pelet dan sebagainya, melakukan tirakat-tirakat untuk pengasihan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah berapa hari nih kita nggak buat podcast. Kemarin kan kita explore ya, Kang? Benar. Apalagi karena ada host baru kan, perkenalan host baru. Kan. Nah, tiba-tiba gimana nih Pak I ngajak podcast mau menanyakan tentang apa nih? Jadi gini, Kang, bukan banyak sih. Cerita sendiri kah? Jadi saya tuh masih kebayang-bayang di benak gitu, Kang. Dulu waktu masih kecil gitu, Kang ya. Mungkin bukan cuma saya doang. Orang di luar, teman-teman GGC pasti mungkin pernah ngalamin perkataan seperti ini nih, Kang. Betul, gimana? Waktu masih kecil dulu, jangan pulang malam-malam. Malam Jumat Kliwon nih. Oh iya. Jangan pulang sebelum maghrib. Jangan pulang sebelum maghrib. Jangan ini sebelum maghrib udah pulang gitu. Ya, oke. Karena malam Jumat Kliwon. Nah, saya penasaran sampai sekarang nih, Kang. Betul. Gimana? Sebenarnya di malam Jumat Kliwon ini, Kang, ada apa sih? Apakah cuma sekedar mitos atau memang ada sesuatunya gitu, Kang? Oh menurut iya. pandangan dari Kang Satya Langit sendiri tentunya. Oke. Jadi yang kita bahas berarti artinya Jumat Kliwon ya? Iya. Jumat Kliwon ini benar-benar bukan hanya kita aja tapi lebih banyak banget teman-teman pasti udah pernah membahas Jumat Kliwon ini gitu betul. ya. Karena emang merakyat sih, Kang. Benar. Cerita ini ya sejuta umat lah, artinya dimanapun orang-orang sekitar pasti tahu lah apa itu hari malam Jumat Kliwon gitu. Nah sebetulnya Jumat Kliwon ini yang saya tahu ya, Jumat Kliwon ini memiliki daya magis yang sangat kuat sekali. Makanya banyak orang-orang supranatural, terus orang-orang berilmu atau sebagainya gitu melakukan ritual itu di malam Jumat itu. Di malam Jumat itu karena dan di malam Jumat Kliwon ini para demit kita pada keluar. Intinya pada berkeliaran lah gitu intinya. Tapi jangan salah juga, di malam Jumat ini ada hal baiknya juga. Orang yang meninggal di malam Jumat itu orang yang bagus lah. Iya. Pasti pernah dengar juga kan perkataan seperti itu? Iya. Bahkan memang ada hadis juga kan? Ya, benar banget. Orang malam Jumat Kliwon itu malam Jumat lah ya? Iya. Enggak mesti harus Kliwon ya, Kang ya? Betul. Berarti memang malam Jumat Kliwon ini bukan cuma sekedar mitos ataupun perkataan biasa. Tapi apalagi ini kan perkataan orang tua zaman dulu, Kang ya? Betul banget. Gitu. Berarti memang terutama di daerah Jawa gitu. Daerah Jawa memang sangat kental ya. Ya, dengan betul. Semacam itu. Jadi memang ada maksud tertentu dari orang tua zaman dahulu, Kang. Ya. Mungkin memang ya orang-orang kita lah, generasi kita kadang suka nyeleneh lah. Apa sih? Padahal memang ada maksudnya dari orang tua. Ada maksudnya, betul. Jadi juga jangan sembrono lah. Artinya perkataan orang-orang dahulu itu ya pasti bakalan terjadi. Ya karena mereka udah hidup duluan akan seperti ini gitu. Makanya dia turunkan temurun ke anak cucu-cucunya gitu. Tapi kan malam Jumat Kliwon, Kang, kita bahas tentang hari, terutama kayak tanggalan Jawa segala macam. Oh ya, berarti ada yang Pon, Wage, Pahing dan sebagainya gitu kan. Kalau untuk hari seperti itu, Kang, ada nggak sih, Kang, yang ada mitosnya gitu, Kang? Ada mitosnya. Oke, hari yang ada mitosnya ini yang saya tangkap dalam hal mistisnya gitu ya. Kental yang paling seremnya gitu. Satu malam Jumat Kliwon tadi, dan yang kedua Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Ya betul. Ini jujur nih, Kang, gue baru denger sih Selasa Kliwon ini, Kang.
Selasa Kliwon baru dengar. Baru dengar sih. Selasa Kliwon ini lebih kental banget masih di daerah Jawa. Terutama masih sekitaran keraton. Kan masih kental sekali orang-orang yang menganggap Selasa Kliwon ini yang agak magis, mistisnya keramat gitu. Karena gimana ya, di daerah Jawa terutama di daerah Yogyakarta itu melakukan puasa 40 hari ya. Pasti Pai pernah denger kayak gitu kan. Sering sih di TV itu kan. Ya, melakukan puasa itu dan penutupannya itu kalau enggak Jumat ya Selasa Kliwon itu. Dan juga orang yang meninggal di Selasa Kliwon ini mitos ya. Kita bicara mitos dari leluhur kita dahulu ya gitu. Orang yang meninggal di Selasa Kliwon ini orang yang sangat berbahaya sekali. Bahaya dalam arti bukan orang yang berbahaya, tapi jasadnya ketika dimakamkan. Kenapa tuh Kang? Apakah ada tertentu itu Kang kalau Kliwon itu? Jadi kalau seandainya Selasa Kliwon itu orang yang meninggal, kuburannya itu akan banyak sekali dicari. Untuk apa sih Kang? Salah satunya untuk pesugihan. Orang-orang melakukan seperti itu. Melakukan pesugihan dan sebagainya, artinya yang negatif lah. Dan jangan salah juga, untuk Selasa Kliwon ini sendiri ada juga untuk percintaan. Wah, saya harus tahu. Ini saya harus tahu Kang. Ini kalau udah ngomongin percintaan, saya harus tahu nih Kang. Apa nih Kang? Apa nih Kang? Oke. Jadi sebetulnya gini. Malam Selasa Kliwon ini atau dalam kurung itu Anggoro Kasih. Malam Anggoro Kasih. Itu biasanya orang-orang supranatural atau orang-orang melakukan tirakat tertentu, pelet dan sebagainya, melakukan tirakat-tirakat untuk pengasihan dan sebagainya itu di malam Anggoro Kasih ini. Karena kekuatan magis ini, kekuatannya itu sangat berlipat-lipat ganda. Nanti sebetulnya saya nggak mau bongkar seperti ini, tapi karena Pak udah membuka hari-hari yang keramat gitu, akhirnya saya buka. Ini sebetulnya hari-hari yang saya gunakan sebetulnya ini. Bahaya sekali sebetulnya. Betul. Makanya ini untuk aja, untuk pengetahuan Pak aja. Artinya yang dinamakan hari sebetulnya itu bagus semua. Bagus semua. Cuman kalau di adat Jawa sendiri kan masih memiliki adat-adat tertentu gitu, dan itu pun masih dipercaya sampai sekarang gitu. Berarti saya mendapatkan pencerahan dari Kang Satria Langit. Apa tuh? Pencerahan untuk menghilangkan kejombloan ini kan? Iya. Di mana malam Selasa Kliwon adalah menjadi jawaban saya. Betul. Saya akan berusaha Kang di malam Selasa Kliwon ini Kang. Jadi buat orang teman-teman yang masih kurang paham malam Anggoro Kasih ini, nanti bisa langsung DM aja. Pokoknya langsung DM, kasih tahu buat teman-teman juga kan. Oke, pokoknya kita selalu terima DM tertentu dari teman-teman. Intinya mau pertanyaan apapun kita selalu jawab. Ya mungkin yang ingin punya pacar bisa. Itu lebih privasi. Lebih privasi. Jadi jangan, nggak boleh DM. Itu harus langsung ketemu saya. Iya. Langsung ketemu saya. Ya pokoknya saya duluan lah Kang ya. Iya. Oke, nanti kita langsung ke belakang. Langsung. Siap. Gitu. Tapi di malam Selasa Kliwon ini Kang, ada nggak sih sifat-sifat dari hal tersebut? Maksudnya dari orang yang lahir gitu Kang? Gimana maksudnya? Maksudnya kan ada. Wataknya. Watak. Ada nggak sih keistimewaan tersebut gitu Kang? Gini. Kliwon ini kan benar-benar apa ya? Momok lah gitu kan. Jadi orang-orang yang lahir di Selasa Kliwon ini memiliki cenderung orang yang bicaranya itu baik. Artinya tertata dengan rapi dan kepribadiannya itu ya sangat dermawan gitu. Jadi bukan hanya Selasa Kliwon aja, tapi kayak Pon itu memiliki watak-watak tersendiri. Jadi orang-orang yang lahir di Selasa Kliwon artinya wataknya gitu memiliki bicara yang baik, artinya orang-orang pandai berbicara gitu. Dan jadi bukan hanya Selasa Kliwon aja, tapi kayak Pon, Pahing itu ada artinya sendiri gitu, ada wataknya tersendiri. Kayak contohnya Pon itu bijaksana gitu, untuk orang lahir Pahing setia, itu ada positifnya semua gitu. Itu yang dinamakan seperti itu kan kayak Pon, Wage, Pahing itu kan masuknya weton ya.
apalagi untuk pernikahan. Ya. Jangan salah Pak. Ada hitung-hitungannya kadang Kang ya. Ada hitung-hitungannya dan itu masih dipergunakan sampai sekarang. Masih digunakan sampai sekarang, apalagi di daerah Jawa tentunya. Ya karena kenapa yang dinamakan hitungan Jawa ini banyak benarnya juga gitu. Jadi buat teman-teman sudah terjawab rasa penasaran saya. Iya. Mungkin juga teman-teman ada yang penasaran Kang. Iya betul. Kali ini Kang. Karena mungkin baru pada dengar kali. Iya. Pertama dari Malam Jumat Kliwon udah terjawab. Ah, Dan oke. Kliwon ini Kang. Ini Oke. benar-benar membantu bagi Membantu. teman-teman sih Kang. Gimana rasanya Kang? Mantap, keren. Jadi buat kalian yang menjomblo bertahun-tahun sudah terjawab Malam Selasa Kliwon ada jawabannya. Dan buat kalian yang ingin punya istri lebih dari satu juga ya digunakan malam itu juga. gitu lah Kang lah. Makanya ya perkataan saya ini ya mohon dimaklumin aja karena itu pengetahuan saya hanya segitu gitu. Ya paling udah apa ya, udah puas banget sih Kang. Oke. Dari tadi malah ibaratnya ada suatu hal yang baru yang saya tahu. Oh iya, Tadi karena kan yang cuma Anggoro nanya, kasih jadi ini ya. Pak Kliwon ini kan. Seremnya gitu. Iya. Malah membahas tentang Ya, percintaan. jadi itu benar-benar semangat lah saya Kang. Benar-benar. Jadi biasanya sih yang paling saya senang itu hari Minggu karena hari libur. Kalau sekarang nggak, hari Selasa saya paling senang. Paling seneng bukan hari Minggu lagi. Bukan hari Minggu lagi. Setelah tahu ini hari Selasa saya paling senang. Oh, hebat. Hari Selasa. Oke, Semangat jadi hari Selasa. karena para jomblo-jomblo menunggu hal-hal seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo ya, dengarkan ini ya, dengarkan ini. Harus nonton lah pokoknya. Harus nonton. Harus nonton. Karena banyak nanti bakal ada cerita-cerita unik yang mungkin kalian belum tahu tentang hari-hari yang belum kalian tahu, pengetahuan gaib yang Anda belum tahu juga pasti kita bongkar di Ya, sini. pasti. Makanya kita buat kalian pantengin terus deh untuk Gerbang Gaib Channel ini Pastinya karena kita mengedukasi tentang yang namanya pergaiban. Jadi yang belum tahu insya Allah kita sendiri akan membongkarnya itu. Jadi juga mungkin ada teman-teman yang pengen nanya langsung bisa di DM ya. Jadi, boleh. Entah kita tagin jadi konten atau enggak bahas DM langsung ya Kang? Ya, bisa. Jangan malu ataupun jangan takut. Kita Selalu respon kok. welcome lah gitu. Iya. Kita selalu welcome untuk teman-teman yang nanya. Bebas apapun itu. Semisal mau nanya aura dia kayak gimana. Iya. Hanya sekedar itu ya maksudnya. Ya, hanya sekedar itu. Nanya Betul. segala macam. Kalau untuk yang lainnya ya langsung ke pribadi aja. Ada privasi ya. Privasi. Jadi mungkin itu aja kali Kang ya. Oke. Kita kali ini Kang. Ya, siap. Makasih banyak Kang ini. Oke, sama-sama. Jadi dari semuanya benar-benar apa ya? Ya, intinya apa Orang tua nih? zaman dahulu tuh menurut saya pribadi Kang ada maksud lah. Ya, ada maksud. Perkataannya. Perkataannya ada maksud, betul. Orang tua zaman dulu bilang, wah makamnya jaga nih. Ya mungkin karena kita nggak tahu ya. Iya. Dia udah tahu kan. Nah, orang karena tua udah dulu ya. betul Ya, banget karena itu, Pak. segala. Jadi kalau misalnya orang tua zaman dulu bilang kayak gini, jangan langsung mentah-mentah Tolak iya, gitu. dengerin dulu deh baik-baik deh, Dengerin, dengerin dulu baik-baik. Semoga sih kedepannya bukan cuma saya, kalian semua juga lebih mendengarkan lah ya. Betul. Peran orang tua segala macam. Dan mohon maaf kalau misalnya saya Pak I dan Satria Langit. ada kesalahan kata Oke. ataupun pembahasan pengetahuan yang mungkin kurang gitu Iya, kan ya. betul ya. Mohon maklumin Ya, aja. lah, mohon maaf lah. Betul. Jadi nggak ada, dan di podcast kali ini semisal pun kita menyinggung ya mohon maaf. Betul. Karena nggak ada satupun maksud hati kita ya kan Ya. untuk menyinggung ataupun Benar banget. ada kata-kata yang gak enak keluar gitu. Iya. Saya Pak I GGC. Saya Satria Langit. Mohon pamit undur diri dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.